Tapi itu sebenarnya ya, Mhm. kayak itu depends on orangnya juga sih. Gimana itu? Contoh nih, misal influencer doing some mistakes. Oke. Wah, Itu Genzi banget kamu. jadi Oke, oke. Gimana? Oke. itu tuh sometimes mereka kayak malah diundang ke acara-acara TV. Tidak semua kesalahan layak untuk diviralkan. Setuju apa enggak? Agree. Kenapa? Agree. Ya karena nggak semua kesalahan itu terjadi karena kesengajaan. Tidak semua kesalahan terjadi karena sengajaan. Oke, menarik. Gimana tuh? Ya misal nih, naruh barang, nih Oke. misal aku punya minuman masih setengah nih. Oke. Kita taruh di sini, kita pergi. Orang yang baru datang bisa menganggap itu sampah dan kita dianggap buang sampah sembarangan. Padahal aku cuma naruh dan nanti bakal balik lagi. Oke, menarik. Berarti parameter orang ada nggak menurutmu parameter sebuah kesalahan layak diviralkan? Kayak misal kebanyakan kita lihat kan bahwa kalau misalnya apa-apa semuanya viralkan kau jing misalnya gitu kan. Jadi kayak semua hal itu kayak akan-akan layak mendapatkan atensi semua orang gitu. Ada nggak menurutmu parametermu menentukan bahwa sebenarnya ini layak diviralkan sama ini tidak layak diviralkan gitu? Menurut aku kesalahan yang layak diviralkan itu adalah kesalahan yang udah merugikan dan jelas itu merugikan. Oh, jadi benar-benar harus fix dulu. Maksudnya dalam arti kita tahu posisinya ini jelas salah gitu. Ya validitas masalahnya, validitas pelakunya juga. Masa ada masalah? Nih misal nih, ada bapak-bapak Gojek sama pelanggan. Oke. Bapak Gojeknya nggak sengaja melukai pelanggan. Itu Oke. kalau misal kita lihat sebatas itu kan bapak Gojeknya salah. Cuma background dari kesalahannya yang dia buat tuh kan bisa jadi karena pembelinya yang duluan atau kayak gimana. Oh, kita nggak tahu konteks keseluruhannya gitu ya. Harus tahu konteksnya dulu. Nah, soalnya kalau beberapa hal aku lihat bahwa nggak semua hal itu perlu pertama itu nggak perlu semua atensi semua orang, dan misalnya kesalahan kecil sampai harus mengorbankan pekerjaan orang lain itu kan terlalu kayak much. sekarang kita itu hidup di zaman ketika takut melakukan kesalahan sedikit gitu. Jadi ketika melakukan kesalahan dikit akhirnya berakibat kayak noktanya itu kayak seumur hidup kita tanggung gitu kan. Betul. Tapi itu sebenarnya ya, kayak itu depends on orangnya juga sih. Gimana itu? Contoh nih, misal influencer doing some mistakes. Oke. Wah, Genzi banget kamu. Jadi Oke. itu tuh sometimes mereka kayak malah diundang ke acara-acara TV. Nah, Terus diwawancara segala macam. Di lain sisi, ada orang biasa yang melakukan kesalahan yang gak sebesar itu mungkin, and then itu viral, langsung kena cancel culture. Sementara influencer yang membuat kayak kesalahan yang mungkin sama, itu malah dapat panggung. benar. Kayak misalnya mungkin kalau aku bisa kasih contoh kasus kayak perselingkuhan artis gitu ya. Misalnya si X selingkuh dengan si Y terus Selingkuh sama lagi. itu kan kayak sebuah ya mungkin tidak perlu mendapatkan, walaupun itu jadinya entertainment ya, tapi itu kan sebuah masalah pribadi yang sebenarnya apapun yang terjadi di kehidupan mereka, it doesn't affect our life gitu nggak sih? Jadi it just entertainment nggak sih? Iya benar-benar, dan itu gak perlu banget dibahas di panggung gitu loh. Aku punya opini, kebanyakan perokok di Indonesia tidak tahu common sense. Konteksnya adalah misalnya nih yang aku lihat bahwa kebanyakan perokok itu dia tidak tahu di mana dia bisa merokok dan harus merokoknya di mana gitu. Kalau misalnya aku berkaca pada di luar negeri, mungkin di luar negeri kan sangat strict ya, di mana mereka bisa merokok cuma hanya di smoking room aja. Sedangkan kalau di Indonesia menurutku orang perokok masih kurang aware bahwa sebenarnya tidak semua orang suka asap rokok gitu. Agree sih. Agree. Bisa tolong dijelaskan? Perokok bukan? Enggak. Oke, bukan. Oke. Karena Ngepot? Enggak. Oke. Karena ya itu nggak semua orang suka asap rokok dan nggak semua orang bisa terpapar asap rokok. Oke, menurutmu kenapa orang-orang ini tidak memahami bahwa hal seperti itu kan sebenarnya common sense? Apakah common sense di Indonesia ini langka atau common sense sebenarnya tidak common? Common sense-nya tidak common ya. Iya. Itu back to kesadaran diri sih. Back to kesadaran diri, berarti back to pribadi masing-masing. Iya ya, karena
ada orang yang educated, mereka sadar kalau misal itu public space, jadi mereka nggak bakal ngerokok di situ. Ada juga orang yang cuek, orang yang bodo amat, mereka kayak nggak peduli lah, gue ngerokok aja, nyambat. Kenapa culture Indonesia dalam arti kebanyakan orang individunya seperti itu? Apa yang salah? Karena mereka ngerasa ada temennya. Misalnya ada satu orang di luar ngerokok nih, itu kalau orang lain perokok juga lagi pengen ngerokok, tapi awalnya mereka nggak mau tuh ngerokok di public space, dan lihat orang di luar ada yang ngerokok, dia ngerokok kok, ya udahlah aku ngerokok juga. FOMO, oke. Nah, berarti sebenarnya kalau kita bisa menarik garis tengahnya adalah, menurut kamu sendiri, di mana orang bisa dan tidak bisa merokok? Menurut aku di public space gak bisa sih, even though itu di outdoor, itu gak bisa, apalagi di indoor. Sebenarnya gak ada tempat yang cocok untuk para smokers kecuali emang smoking room. Jadi perokok hanya bisa merokok di smoking room? Iya, mungkin. Setuju. Atau ya kalau misal tempat sepi boleh lah. Tempat sepi. Oke, jadi sebenarnya batasan clear-nya apa sih bagimu? Batasan clear-nya adalah ya itu bukan mereka boleh ngerokok di tempat yang emang boleh ngerokok dan not a public space. Menikah itu adalah pilihan hidup, bukan tujuan hidup. Ya, itu pilihan. Setuju? Itu pilihan, aku setuju. Setuju banget. Kenapa setuju? Karena ya kamu tuh harus siap dulu sebelum kamu mau menikah gitu loh. Mulai dari financial harus settle dulu. Terus abis itu dari pola pikir kedua orang tua nih, orang-orang yang mau menikah tuh pola pikirnya harus beneran yang kayak udah dewasa banget. Karena kalau gak ada itu, selingkuh itu jadi common sense. Terus kayak pokoknya harus bener-bener matang semuanya, ada dua-duanya lah. Salah satu gak matang pun gak bakal bisa. Berarti kalau misalnya dia adalah pilihan hidup, berarti nggak semua orang harus menikah. Iya. Benar apa enggak? Berarti tidak semua orang pun harus menikah. Dan ketika misalnya nih aku nih, karena apa ya, di sosial kita kan sangat-sangat kental di bahwa ketika orang tidak menikah itu kayak rasanya gagal. Ketika dimana misalnya nih cewek nih, kamu nih usia misalnya 25 ataupun 30 belum menikah, kan di pandangan orang sosial itu kan masih merasa tidak laku or something. Iya. Stigma yang ada kan juga terbentuk dari konstruksi sosial kan sebenarnya. Karena yang aku tahu kebanyakan orang menikah itu supaya untuk melanjutkan garis keturunan. Kayak misal aku nikah sama orang ya cuma biar mamaku pengen punya cucu. Mamaku masih bilangnya kayak punya cucu lah biar ada yang nerusin. Apalagi kalau cowok kan, kalau misal cowok, dan biasanya mereka tuh pengen anak cowok. Karena yang lanjutin nama keluarga kan yang cowok kan biasanya. Jadi mereka pasti pengen anak cowok. Itu kan terkonstruksikan dari keinginan-keinginan orang tua yang pengen ayo garis keturunannya dilanjutin gitu loh. Berarti sebenarnya kalau bisa aku conclusion bahwa sebenarnya menikah itu tidak harus. Ketika misalnya kamu seseorang ini tidak layak untuk menikah, ya tidak perlu menikah. Ya mending gak usah ngerugiin anaknya doang kalau kayak gitu.